Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Muhyiddin Hasan, dan kali ini saya bertemu dengan teman lama sebetulnya. Manggilnya apa nih? Uda, abang, atau mas? Ya, ya. Kali ini ya saya bertemu dengan kalau orang ini mantan rekan sejawat. Mantan rekan sejawat ya. Kulit tinta ya. Kulit tinta dulu ya. Bang Aspian atau biasa dipanggil Bang Ian ya. Dulu kita sama-sama jurnalis, sama-sama ngubek-ngubek narasumber. Nah, dan cukup lama kami tidak bertemu. Berapa ya terakhir ya? 2000 kita wartawan berhenti 2004 Kamu duluan kan? 2004. Aku 2010 baru. 2010 ya. Habis itu ya walaupun masih satu kota, kita lama lost kontak dan tiba-tiba bertemu. Nah, sekarang sudah jadi ini. Kayaknya apa kalau pemanah ini apa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Oh, itu yang penting sebetulnya. Kita punya apa? Pahlawan-pahlawan muslim yang sebetulnya mestinya harus mulai dikenalkan, dibiasakan kepada anak-anak kita bahwa dan ini olahraga sunnah Rasul ya. Oke. Ini banyak banget Bang Ian peralatannya. Iya, ini waktu pertama belajar pakai kayu dulu kan. Ini yang pertama. Ya. Namanya Standar bow. Standar bow. Oke, kemudian ya, kalau istilah kami pengendali kayu. Pengendali kayu. Oh, saingannya Avatar. Kemudian ada ini recaf, buffer recaf ya. Sudah logam ya, metal. Pengendali besi. Oke. Kalau ini fastbow. Oke. Oh, ini yang untuk berkuda. Ya, berkuda. Yang agim. Ya. Oh. Bedanya apa? Kalau ini kan sama-sama bahan kayu. Kalau ini kenapa untuk kuda khusus gitu? Kalau ini kan dia LBS-nya kekuatannya lebih besar, sama dia lebih pendek. Oh, jadi kalau kita naik kuda pun istilahnya bermanuver lebih enak gitu ya? Ya. Oke. Pas lagi gerak sambil lari, sambil jongkok. Oke. Kalau ini kan repot, panjang. Oke. Dan kalau dari sisi jarak tembak lah, istilahnya masih sama sebetulnya? Sama aja. Ini masih bisa 70 meter. Bisa 70 meter. Nah, kalau ini maksimal ya 20 meter lah, karena kekuatannya kan LBS-nya rendah ini. Oh. Jadi kalau untuk kayak saya pemula boleh pakai. Oh, ini ya bisa pakai ini. Tapi capek. Tadi sudah megang berat betul. Enggak, besok pagi panggil tukang urut nih. Ya harus dibiasakan lah. Oke. Apa? Tahun berapa mulai? Oh, mana ini baru aja ya, rasanya 2018. Tapi udah banyak kok kejuaraan yang ini. Sebentar. Ini kategori ya istilahnya atau kelompok atau apa, ini masuk pemanah profesional, tradisional atau ada istilah apa? Nggak ada. Kan karena kalau saya pernah lihat pemanah itu kan ada kayak panjang di depannya itu. Itu dia. Nah, kalau yang itu kan standarnya atlet ya. Itu namanya recaf dia. Oke. Recaf. Dia pakai, kalau istilahnya tuh pakai stabilizer. Oh. Stabilizer. Habis itu dia pakai visir. Jadi dia pakai alat bantu apa? Teropong ya. Teropong kayak kalau senapang teropong gitu ya. Oke. Dia di pertandingan di PON kan. Asian Games, SEA Games, Olimpiade. Tapi secara basic sebetulnya sama dengan ini. Sama aja. Oh. Kalau ini kan dia barebow dia nggak punya alat bantu teropong sama stabilizer, cuma diganti dengan wake. Ini sebenarnya fungsinya sama dengan stabilizer. Oh. Panjang itu. Untuk supaya tidak terlalu bergetar gitu ya. Dan barebow itu alhamdulillah tahun ini ya sudah masuk di Perpani. Di Perpani. Oh, jadi udah resmi untuk menjadi resmi. Ini ya. Sudah resmi. Kalau Osbo dia masuknya di berkuda ya, Pordasi. Oke. Jadi ini memang gini ya, kalau wartawan mau wawancarai wartawan. Oke. Yang sudah pernah menang lomba yang mana? Pakai apa? Ini? Tiga-tiganya sudah pernah menang. Oh gitu. Jarak 20. Kalau lombanya jarak berapa lombanya? Lombanya itu kalau pemula ya jarak
10 meter, Heeh. 15 meter. Kayak saya tadi 5 meter ya. Iya, iya. 10 meter. 5, 10, 20. 18. Oh, 18 dulu. 18 itu dia khusus indoor. Oh. Itu kejuaraannya sampai internasional tuh, sampai ke Amerika, Inggris. Oh. Yang 18 tadi. Itu khusus indoor dia dalam ruangan. Oke. 18. Itu yang sasarannya itu yang sebelah kiri, paling kiri. Oh, yang sebelah kiri ya. Itu indoor sama yang di tengah yang triple face. Oh. Kalau itu sasaran 20 meter tuh yang sebelah. Yang sebelah kanan ini ya. Kalau yang sebelah kanan ini paling kanan tuh horsebow. Oh, beda-beda ininya ya. Oke. Dan tingkat kesulitannya juga beda-beda. Jadi dalam waktu yang sebetulnya cukup singkat, ini kan perkembangannya cukup drastis nih. Latihannya setiap hari? Ah ya, tiap hari. Mesti ya? Pagi sore. Kalau nggak pagi ya sore. Sekarang pagi sore. Oke. Kebetulan kan setelah kita berhenti kerja kan kita diberi Allah nikmat keluasan waktu. Oke. Dibanding dengan yang dulu ya. Iyalah, kita nggak ada absen sidik jari lagi, nggak ada harus ini harus itu. Jadi kita bebas. Waktu itu memang memilih panah atau ada yang ngajakin? Ceritanya pas jalan santai di Gubernuran, keliling-keliling, ada orang jual alat-alat panah. Oh. Itu panah yang biasa atau yang sudah biasa, yang ini? Yang biasa. Jadi beli enggak ini dulu ada pokoknya biasa dari Paralon. Itu beli anak panahnya 2. Mulai mana-mana. Ternyata asik. Nah, asik itu lihat-lihat. Klubnya banyak di Banjarbaru. Habis itu lihat orang-orangnya ya teman-teman yang inilah ya. Ibarat kata orang-orang sunnah semua. Oke. Misalnya gini, ketika dia repot gitu, lagi asik main, udah menjelang waktu sholat, stop dulu, kita sholat dulu. Nah, jadi itu bagus nih ikut di komunitas ini. Iya. Paling nggak kita berada di lingkungan orang-orang baik lah. Betul. Nah, jadi belajar kenapa kita disuruh memanah itu. Sementara Rasulullah kan menyuruh ajarilah anakmu berkuda, berenang dan memanah. Oke. Ternyata banyak yang kita pelajari di situ. Jadi memanah itu memerlukan ketelitian, kesabaran, kekuatan. Nah, jadi kan ada empat pilar dalam memanah itu. Rukun memanah istilahnya. Kecepatan, kekuatan. Apa satunya? Pokoknya cepat, tepat, teliti, aman. Safety. Yeah. Jadi kita belajar manah ini nggak sembarangan, nggak boleh memanah makhluk hidup, hewan, nggak boleh. Jadi kita manah sasaran. Kalau berburu itu kan atau perang itu kan lain lagi ceritanya. Pasti kita manah itu nggak boleh pakai sasaran hidup. Di situ Islam itu lembutnya ya. Iya. Artinya pada kita bisa ya. Kalau dulu mencari buruan di hutan apa segala macam memanah, tapi sebetulnya kalau ini nggak dibolehkan gitu ya. Fokus, kita belajar fokus gitu. Jadi apapun ceritanya, seberat apapun problem kita, kalau kita fokus insya Allah. Oke ya teman-teman. Sebetulnya saya selain memanah, Bang Aspian ini juga pelaku usaha sebetulnya. Tapi nantilah ya kita akan menanyakan mengenai bisnis papan ucapannya. Ini hari ini jatahnya khusus untuk memanah dulu. Pertama kali ikut lomba? Nah itu baru berapa minggu belajar, baru bisa megang bow. Sama klub disuruh ikut lomba langsung. Barco yang di Stadion Haji Idak. Hasilnya? Nah, hasilnya ya babak belur. Karena ya dari situ kan tahu. Oke. Ini kayak gitu kan. Ternyata pintar manah itu nggak cukup kalau di dalam lomba. Kita harus bisa menata hati, habis itu memanage detak jantung, napas. Karena kita memegang ini cukup lama untuk ini ya. Kita dengar suara peluit wasit itu udah gemetar itu. Oh gitu. Nah, jadi orang bisa manah itu dia bisa sabar, habis itu memanage detak jantungnya, napasnya. Lomba pertama itu sudah menggunakan panah. Nih. Yang ini yang lomba pertama ya, babak belur gitu. Babak belur. Tapi didapatkan pengalaman. Ya. Oke. Kemudian yang berikutnya? Nah, berikutnya alhamdulillah sudah bisa
mengalahkan para juara. Ya mungkin mereka pas lagi meleng ya. Tapi justru itu momen pertama yang berhasil masuk, kemudian melanjutkan gitu ya. Paling tinggi terakhir menang apa? Paling tinggi saya itu pemegang medali Berbo Borneo Series. Itu kan serinya tuh 1 tahun tuh 4 kali ya. 2019 saya juara ya. Untuk Kalimantan? Ya, Kalimantan. Tapi kan pesertanya kan Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Timur, Kalimantan Timur juga kan. Pemegang itu untuk saat ini? Ya. Wow. Terus tahun kemarin Borneo Open yang di Masjid Sabilal, alhamdulillah juara 1. Gitu ya. Jadi akhirnya ikut lomba, tapi sebetulnya kita tidak mengejar medali, tidak mengejar ini ya. Tapi di situ banyak pembelajaran ya, kayak tadi menata hati, kemudian bagaimana ketenangan kita betul gitu ya, manajemen waktu, pengendalian diri segala macam. Dan memang ada perasaan apa namanya? Aku ini juara pemenang itu kayaknya mempengaruhi juga enggak? Sangat. Kalau kita sudah ada ujub aja, sedikit aja ujub tuh, pasti arahnya anak panah sudah kemana-mana. Padahal itu hati ya. Iya. Nah di situ kita banyak belajar lah. Bahwa kita ini nggak ada apa-apanya. Bahwa tugas kita itu cuma melepaskan anak panah. Kemana dia menancap itu bukan urusan kita. Nah itulah yang filosofi tertinggi dari panahan. Gitu ya teman-teman, filosofinya sangat luar biasa. Tugas kita hanya melesatkan anak panah ya. Tapi untuk melesatkan itu ternyata tidak mudah. Saya tadi nyoba ngangkat yang ini, yang besi ini ya, 5 kilo atau 3 kilo ya, ada segitu ya, cukup berat. Itu baru ngangkat, belum kita masangin arrow-nya, mempertahankan posisi dengan memegang begini. Itu nggak nyampe 1 menit tangan saya udah goyang. Mungkin kalau dipaksakan bisa, tapi besok harus pijat. Pakai tukang urut. Ini ada namanya, dikasih nama atau enggak? Dikasih nama. Yang itu? Pokoknya namanya semua nih Black Panther. Oh, Black Panther. Oh, Black Panther. Walaupun yang ini tetap Black Panther juga. Oke. Kan sunnah memberi nama busur katanya. Oh gitu. Macam lah mereka beri nama kan, kalau saya yang Black Panther aja. Terinspirasi dari film Marvel. Oke. Ini mumpung ingat, ini kan banyak yang dipegang nih. Bisa diinin dulu nggak, Bang Gian? Apa aja? Mungkin bisa dilihat ini apa. Oke, biar saya bantu megang. Oke, yang dipegang ini namanya? Ini busur horsebow. Oke. Horsebow. Yang ini pegangan, dari pegangan sampai mana namanya? Nah, ini dia, kalau horsebow dia satu kesatuan dia. Oh, jadi satu kesatuan. Ya. Nah, kalau ini yang dia ada 3 bagian kan? Oke. Kalau ini. Kalau dari sisi ukuran, ada ukuran atau semua standar begini? Ya, standar gini kan. Oke. Coba. Pendek. Dan ini sangat ringan ya? Ringan. Tapi kekuatannya setara dengan ini, lebih besar dari ini. Oke. Kalau ini bahannya kayu apa ya? Oh, ini fiber dilaminasi dengan tanduk terbawah. Jadi namanya hibrid. Kalau boleh tahu harganya? Harganya ya masih di kisaran 2,5 lah. Juta. Wow. Kalau yang ini? Ini teasernya aja 11 juta. Ininya 7,5. Yang ini 11? Iya. Ini 7,5? Belum ininya. Ya global lah, sekitar berapa? 20-an? Belum anak panahnya ya. Anak panah beda-beda lagi? Oh, beda-beda. Ada yang 6 juta selusin. 12 6 juta, berarti 500.000 satu ini. Iya. Kalau ini yang biasa? Kalau ini yang biasa, yang 1 juta selusin. Oke. Ada pengaruh nggak anak panahnya dengan? Jelas, semakin mahal ya. Tapi kalau untuk lomba yang kayak tadi, untuk pemula apa segala macam dibatasin anak panahnya harus? Enggak. Oh gitu. Busur pun sama? Sama. Cuma kalau standar, ya standar boy, harus kayu semua. Kayu semua gitu ya. Cuma kalau sudah masuk kelas bebas ya terserah. Kalau kelas bebas jarak paling jauh 50 meter gitu?
Lebih lagi. 50 meter tuh ya 50 meter tuh berbau ini. Itu ya. Oke, kita tadi sudah itu, kemudian itu yang di lengan Ini namanya hamgat pelindung. Jadi memang mesti gitu ya. Oh, jangan ini, sampai kena ini ya. ini pelindung. Oke. Kalau ini namanya String. string. Oke. Dan ini khusus ya. Apa namanya? Kekuatannya juga tergantung ini. Khusus. Lain benang pancing ini ya. Mentang-mentang mulai suka mancing, benang pancing mau dipakai di busur panah. Oke. Ya kalau bisa, kalau Anda mengaku muslim, ya segeralah Menjadikan ini sebagai olahraga ya. ikuti sunnah Nabi, sami'na wa ata'na. Kalau kata Nabi itu ya ikuti. Kita ikuti. Iya, betul. Dan alhamdulillah apa namanya? Kesehatan, Ya. ketenangan ini didapat di sini ya. Kemudian kita bergabung dengan komunitas orang-orang yang Baik. baik. Insya Allah kita Insya juga Allah akan dia baik. ikut baik. Karena sama-sama saling menjaga. Ya. Oke. Luar biasa. Oke ya, teman-teman. Sukses Bang Yan. Terima kasih atas kesempatan belajar ini sebetulnya ya. Bagaimana mengenal panah, kemudian bagaimana bahwa ternyata di balik panah itu ada hal-hal yang sangat luar biasa. Ada sunnah Rasul yang untuk kita menjadi lebih baik ya. Terima kasih atas teman-teman mengikuti video saya. Ketemu lagi di video berikutnya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.